Assalamualaikum Pak Zuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah ya, kita udah bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, Pak. Sehat, ya? Saya sedikit agak batuk ini, Pak. Kemarin sempat lembur dan alhamdulillah hari ini agak fit lah. Lembur apa, Pak? Biasa pekerjaan pemilu, Pak, di rumah. Oh, Pak. pemilu. Dengan PPS. Iya, betul. Sama. Saya tahu, Pak. Oh, sama. Sama berarti ya. Sama. Kita punya kegiatan yang juga sama, Pak, PPS, ya. ya. Cuman jenengan di wilayah mana? Saya di Podo, Pak. Podo. Kecamatan Dungni ya. Dungni, Saya di betul. Buaran, Pak. Oh, Saya di Bigu, Pak. beda-beda. Iya. Siap. Oke Pak Zuni, nanti ini saya yang akan mengobservasi panjenengan. Siap, ya. Saya observer dalam proses kucing kali ini. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak nanti kucingnya? Nanti dengan Bu Novi, Pak. Bu Novi. Iya. Oke. Ada beberapa hal Pak yang harus saya sampaikan sebelum Ya. panjenengan menyampaikan atau melaksanakan proses kucing nanti Pak. Yang pertama Pak Zuni jangan lupa untuk melaksanakan atau menerapkan alur kucing Tirta. Pak. Yang nanti akan digunakan apa Pak? Tirta, Pak. Tirta. Berarti ada yang pertama menyampaikan Tujuan, menanyakan ya, iya, menanyakan tujuan. kemudian Terus, mengidentifikasi ya. permasalahan yang ada, terus kemudian R-nya R-nya adalah rencana rencana. aksinya, Yang terakhir, kemudian T-nya itu tanggung jawab. tanggung jawab. Baik, berarti Pak Zuni sudah tahu betul ya alur Ya, Tirta sedikit seperti tadi apa. baca-baca, Pak. Ya. Iya. Kemudian Pak Zuni, ada kompetensi Pak yang harus yang harus ada yang dikembangkan gitu ya Pak ya. Ya, ya. Di antara kompetensi yang dikembangkan ini ada yang pertama kehadiran penuh atau presence, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci nanti Pak. Kira-kira dari 3 pilihan kompetensi ini Pak Zuni ingin mengembangkan yang mana Pak? Kalau dari 3 pilihan ini saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan Ya. berbobot. Yang mana bisa menggali kuncinya itu supaya bisa lebih bisa mengeluarkan semua unek-uneknya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti akar masalahnya bisa kena Muncul, gitu ya, iya. muncul dan solusinya Langsung dari kucingnya sendiri. langsung babat masalah dari akarnya. Betul, gitu ya. ya. Ya, kemudian ini Pak, apa namanya? Nanti kan Pak Zuni punya target ya, punya gambaran harapannya nanti kan seperti apa kan sudah punya ya Pak ya. Ya. Indikator keberhasilan yang Pak Zuni akan terapkan bagaimana Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan tadi, saya akan menggali pertanyaan yang berbobot. Ya, harapannya ini nanti kunci ini dia bisa mengeluarkan semua unek-uneknya dari permasalahan yang dia miliki, kemudian ada penyelesaiannya. Iya. Ya, itu yang saya gali nantinya. Iya. Itu, Pak. Oke. Kemudian nanti perlu saya ingatkan ya Pak Zuni pada saat melaksanakan proses kucing ini hindari memberikan solusi Pak. Oh, siap. Ya. Iya, iya. Atau curhat pengalaman yang pernah Bapak sampaikan ya. Biarkan kuci ini menggali potensi Pak. Oh, ya. Jadi jangan sampai Pak Zuni terlarut-larut dalam masalahnya kuci ya. Masuk ke dalam gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terhipnotis dengan masalah Iya. kuci ini sehingga ikut terjun ke dalam menyelami masalahnya. Apalagi menceritakan dengan pengalaman saya itu gitu jangan, ya. Pak. Jangan sampai Pak. Oke, Nanti siap, jadinya siap. curhat dong Om. Gitu ya. Iya Pak. Ya. Ya, kemudian prinsip-prinsip coaching yang nanti akan Bapak Zuni sampaikan ada 3 ya Pak ya? Ya, ada 3, kalau kemitraan, kemudian proses kreatif ya, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya, oke. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semoga Pak Zuni nanti coachingnya berjalan sesuai harapan. Amin, amin, amin. Semoga nanti hasil maksud, ada hasil-hasil yang Pak Zuni ingin capai. Siap, ya. Semoga lancar dan selamat melaksanakan coaching Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Mohon doanya Pak. Oke. Dan nanti mohon kasih umpan balik ketika jenengan sebagai observer. Jadi gitu ya, Pak, nanti pasca observasi Pak ya. Siap, yang nggih. saya sampaikan Matur nuwun, matur nuwun. hasilnya. Oke. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novi. Gimana kabarnya hari ini nih? Selamat siang Pak Zuni, alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, Walaupun kondisi hujan nih Bu Novi. iya Pak. Di rumah hujan enggak nih?
Mungkin jemurannya sudah belum diangkat apa belum? Belum Pak, ini Belum. saya juga lagi memikirkan Aduh. jemuran di rumah. Tadi pagi kan habis nyuci, Ya, mungkin- kok ini hujan. Ya, mungkin sebelum kita coaching mungkin bisa menghubungi orang rumah dulu untuk Iya, sudah Pak. sudah, oke. Oke, Bu Novi, hari ini kelihatannya ada permasalahan yang mungkin bisa disampaikan ke saya. Mungkin silakan Bu Novi menyampaikan apa ini gerangan permasalahan yang menjadi ganjalan Bu Novi. Moga Bu Novi bisa Iya. disampaikan Bu Novi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ya. Pak Suni yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan unek-unek saya ini Ya. Pak. Begini, bahwa di kelas saya itu terdapat beberapa murid yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran dan juga suka memprovokasi temannya itu untuk membuat kegaduhan di kelas Pak. Terus? Dan ternyata saya juga menyampaikan kepada teman-teman rekan sejawat saya juga sama ada kasus seperti itu di kelasnya. Sama juga. Itu kelasnya kelas sama atau beda kelas? Beda kelas. Tapi Iya. kasusnya sama ya? Kasusnya sama. Nah ini Terus? saya itu ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasinya seperti itu Pak. Oke, tadi Bu Novi sudah menyampaikan ada keluhan, ada permasalahan di sekolah terkait dengan murid ini kurang fokus ketika pembelajaran, gitu ya. Dan juga sering ada beberapa juga membuat gaduh kelas. Ya. Iya. Menurut Bu Novi itu dari dua masalah ini penyebabnya apa ini? Anak-anak supaya tadi tidak fokus kemudian membuat gaduh ini kenapa? Iya, saya tindak lanjuti ya Pak ya. Ternyata yang pertama itu karena rasa kurang perhatiannya kayak gitu, merasa murid saya itu merasa tidak diperhatikan sama saya. Yeah. Yang pertama, yang kedua di mana kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu kurang membuat greget atau menarik fokus murid-murid saya seperti itu, Pak. Ya. Oke, dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Novi ini, Bu Novi pingin hasilnya itu seperti apa? Ya, yang saya inginkan itu murid saya itu biar fokus dalam kegiatan pembelajaran, bisa menerima proses pembelajaran yang saya terapkan seperti itu, Pak. Dan juga dapat membangun kondisi kelas yang nyaman, efektif saat kegiatan pembelajaran. Oke, tadi masalahnya adalah anak-anak kurang fokus, kemudian juga membuat gaduh, ribut. Ya. Dari permasalahan yang telah disampaikan Bu Novi ini, kira-kira Bu Novi ini mau kalau kita ada rentang level nih, level 1 sampai dengan 10 itu mau meningkatkan ke rentang berapa? Saat ini rentangnya berapa dulu? Kalau saat ini saya lihat di level ke-6. Ke-6. Iya. Dan setelah nanti jenengan Bu Novi menyampaikan unek-uneknya, ini harapannya mau sampai ke level berapa ini? Kalau saya menginginkan untuk level ke-8 Pak, untuk tahap awal ya Pak ya, menginginkan agar murid ini dapat fokus dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga kan anak-anak itu dapat tumbuh sesuai dengan karakteristik dan juga potensi yang ada dalam dirinya seperti itu Pak. Nah, berarti kan naik level 2 tingkat ya, dari 6 ke 8 ya. Iya. Kemudian untuk meningkatkan keaktifan supaya guru ini perhatian, biar anak tidak tadi kan kurang fokus kemudian gaduh. Ini langkah atau strategi apa Bu Novi ini bisa terapkan ketika anak-anak tadi yang tidak fokus kemudian gaduh? Yeah. Yang saya terapkan ini, yang pertama saya komunikasikan dulu Pak dengan orang tua, apakah benar, maksudnya apa sesuai perilaku anak yang di sekolah itu apakah sama dengan yang ada di rumah. Yang kedua, saya melakukan restitusi dengan murid saya agar murid saya itu tahu bahwa perilakunya itu benar atau salah dan dapat memperbaikinya. Yang ketiga, saya melakukan
membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid agar kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar gitu Pak Suni. Selain tadi ya, selain ada komunikasi dengan orang tua, kemudian kita membuat budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Ini ada hal yang lain enggak untuk bisa membuat anak itu biar fokus, tidak ribut di kelas? Ada hal lain enggak? Kalau rencana saya ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Suni, yang mana kan pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya untuk beri pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif dan kreatif sehingga anak-anak itu dapat menggali potensinya. Terus yang ketiga, ini saya akan membangun komitmen bersama dengan teman sejawat yang sama-sama mempunyai permasalahan sama agar dapat kolaborasi bersama untuk membangun murid-murid saya itu biar fokus dalam belajar dan menciptakan media pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak Suni. Tadi sampaikan Bu Novi juga akan berkolaborasi dengan rekan guru gitu ya. Rencananya ke depan ketika berkolaborasi dengan guru ini tindak lanjutnya apa ketika fokus masalah tadi ke anak yang tidak fokus kemudian rame di kelas, ini rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjutnya itu dengan membangun komitmen bersama Pak, dengan menerapkan pembiasaan peraturan di kelas seperti itu Pak Suni, dan juga menerapkan kedisiplinan terhadap pembelajaran di kelas kayak gitu, dan membangun kemitraan bersama antara komunikasi dengan orang tua juga. Ketika ada anak-anak yang seperti itu perasaan Bu Novi gimana? Pusing, kemudian mungkin bingung untuk menenangkan atau bagaimana Bu? Atau mungkin curhat dengan temannya? Kalau awal-awalnya kan saya udah mempersiapkan pembelajaran kayak gitu, pas waktu direncanakan itu ya. Waktu masuk lah jeder kayak gitu, anak-anak pada lari-lari, terus juga pada provokasi dengan teman-temannya. Kalau pas waktu kegiatan pembelajaran, jadi kan kegiatannya juga nggak selesai kayak gitu. Perasaan saya awalnya tuh bingung gimana kayak gitu. Terus saya curhat kepada teman saya, kok ternyata teman saya juga seperti itu. Nah akhirnya ada titik temu Pak, membicarakan lagi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah juga memberi masukan-masukan, jadi diterapkan di kelas seperti itu. Itu sudah rencana aksi yang dilaksanakan Bu Novi ini sudah dilaksanakan atau baru rencana ini? Kalau untuk membangun komitmen bersama teman sejawat ini belum direncanakan, tapi untuk membentuk keyakinan kelas sama restitusi sudah saya laksanakan seperti itu. Ada hasilnya nggak Bu? Yang sudah dilaksanakan itu hasilnya bagaimana? Alhamdulillah sekali Pak. Dengan menerapkan keyakinan kelas sama restitusi ini, anak-anak itu ya tidak setiap hari anak-anak itu tenang dalam mengikuti pembelajaran, fokus, namun ada perubahan dari yang tadi lari-lari bisa fokus, nanti lari lagi seperti itu, tapi alhamdulillah bisa fokus dalam pembelajaran tersebut, dan dalam penerapan pembelajaran diferensi ternyata menarik buat anak. Menarik gitu ya. Bagus sekali. Oke Bu, mungkin saya bisa ngambil benang merahnya terkait dengan permasalahan Bu Novi. Tadi masalahnya adalah anak kurang fokus ya ketika pembelajaran, kemudian ada beberapa anak juga membuat gaduh dan memprovokasi temannya gitu ya. Kemudian Bu Novi sudah memberikan pendekatan baik kepada orang tua ya, artinya mencari tahu apakah di rumah seperti itu gitu kan. Kemudian juga sudah berkolaborasi dengan rekan guru untuk bisa menenangkan anak-anak yang tadi punya masalah tadi. Kemudian juga solusinya ya dengan menyampaikan atau membuat kesepakatan kelas ya, pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kedepannya Bu Novi, ke depan ini tentunya
perlu ada kolaborasi yang tingkatnya lebih luas. Artinya tidak hanya sekedar jenengan sama rekan guru, satu guru atau yang lainnya, tapi satu sekolahan ya. Mungkin yang dilakukan Bu Novi apa ini? Kalau apa ini tadi untuk bisa berkolaborasi satu sekolahan, maaf. Satu sekolahan itu gimana Bu Novi? Kalau itu berarti saya membuat perencanaan bersama kepala sekolah juga Pak, agar ikut terlibat dalam permasalahan saya. Mungkin sehingga kan diseminasi gitu ya. berdiseminasi dengan kepala sekolah tentang apa yang saya rasakan, maksudnya kan permasalahan yang ada di kelas juga teman saya, jadi kan berkesinambungan dan juga menemukan solusinya seperti itu. Oke, kira ini jenengan Bu Novi sudah mengutarakan permasalahan dan saya kira juga sudah memberikan secara tidak langsung memberikan solusi sendiri ya. Saya di sini hanya sebagai di tempat curhat doang Pak Ustadz gitu ya. Iya Pak Ustadz. Terus yang dilakukan, yang direncanakan Bu Novi ini sebetulnya sudah baik, sudah bagus ya. Cuman perlu kolaborasi yang lebih luas lagi, koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian terakhir Bu Novi, mungkin bisa ditegaskan lagi solusinya tadi dari permasalahan yang Bu Novi sampaikan. Silakan Bu Novi. Kalau solusi untuk ini ya, yang pertama saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang Diferensiasi tadi ya. Dan juga melaksanakan kesepakatan kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang ketiga itu yang tadi kolaborasi bersama teman sejawat seperti itu Pak. Oke ya, sudah disampaikan Bu Novi. Ini kira-kira Bu Novi sudah plong atau belum nih? Alhamdulillah dari hasil Pak Suni, kita iya. coaching hari ini. Ya, Ini kita tidak lama-lama nih Bu Novi, karena waktunya itu pas kondisi hujan, jadi nggak ada apa-apa di sini, jadi kita kurang menit. Terima kasih sekali Betul Pak ya? Suni atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah plong padang. Alhamdulillah ya. Cerah sekali dah dapat solusi dari Pak Suni. Oke. Ya. Masih mudah-mudahan nanti kedepannya lebih semangat lagi dalam menghadapi anak-anaknya. Ya. Selamat selamat dan semangat. Oke, terima kasih Pak Suni. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zuni. Siang, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak Zuni ya, tadi coachingnya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Gimana Pak? Apa rasanya? Iya, perasaannya tadi Pak berkecamuk Pak, artinya saya tuh bisa apa enggak gitu Pak. Ketika sudah ngobrol ternyata mengalir aja Pak. Mengalir artinya ya itulah seperti ngobrol ringan aja gitu Pak. Dengan Bu Novi tadi. Bu Novi ya, Bu Novi. Oke, ada beberapa hal Pak yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tadi Pak Zuni sudah sudah tidak berhasil mengontrol untuk tidak memberi solusi Pak, tidak bercerita pengalaman, tidak memancing solusinya harus ya, karena coach itu harus memantik atau memancing, tapi tidak sampai celetuk gemes akhirnya solusi busuk enggak. Itu Pak Zuni sudah berhasil menahan itu, tidak bercerita tentang pengalaman, tidak curhat. Nah seperti itu. Awalnya itu saya mau kecolongan ya. Saya kebiasaan Pak, ketika ada orang yang curhat, ini saya implementasikan dengan pengalaman saya. Betul. Saya seperti ini, kamu harusnya bisa seperti ini gitu kan. Memang saya juga kayak melihat istilahnya ternyata coach ini berbeda dengan ketika kita konsultasi dengan memberikan solusi dengan anak, biasanya kan gitu Pak, minta konsultasi, minta pemecahan masalah, kita langsung kasih aja tuh gitu. Betul. Kalau coach kan nggak boleh seperti itu, harus memaksimalkan potensi. Nah tetapi di situ alur ceritanya tadi iritannya udah Pak, cuman awalnya itu tujuannya belum ya, tidak secara eksplisit. Nah, cuman implisitnya kalau yang jeli secara implisit Pak, tersirat. Tapi kalau tersuratnya mungkin belum, secara tersurat lisan disampaikan langsung sampaikan cetok elo itu tidak, tapi secara implisit saya bisa mencerna tujuan yang diharapkan
atau malahan tadi disampaikannya tidak irta ya, ini irtat Pak. Tujuan di belakang itu. Tapi include di situ maksudnya Iya. apa ya? Kalau saya sering diskusi dengan Bu Kasih itu malahan Bu Kasih tidak memberikan pertanyaan, tiba-tiba keluar semua saya. Nah gitu. Ya, itu juga yang terjadi di Pak Zuni seperti itu. Tapi overall udah bagus Pak. Ya, terima kasih, Pak. Yang paling penting itu ngontrol untuk tidak memberikan solusi, itu yang paling penting Itu memang agak-agak berat Pak ketika Pak ngomong seperti itu, tapi saya alihkan dengan mungkin menggali informasi Menggali tadi. informasi. Ya. Jadi nggak jadi ngomong mau curhatnya, saya sampaikan solusinya, saya nggak jadi. Seperti Iya, itu, Pak. ini menjadi bekal yang sangat bagus Pak untuk Terima kasih, kedepannya untuk apa Pak Zuni biar betul-betul menjadi coach yang andal. Jam terbang juga, saya yakin Pak Zuni jam terbang untuk apa ya berkomunikasi dengan banyak orang kan sudah. Mungkin kalau jam terbang yang lainnya mungkin iya Pak. Mungkin kalau Iya. kalau secara komunikasi diskusi dengan ini memang perlu Pak. Artinya saya sendiri juga masih belajar Pak. Iya. Belajar dengan jenengan, dengan rekan guru yang lain. Ini saya masih belajar. Oke Pak Zuni, ini di penghujung obrolan kita di observasi penyampaian hasil observasi ya Pak Zuni ya. Ya. Terus semangat dan jangan pantang untuk belajar Pak Zuni karena kita sama-sama pembelajar sepanjang hayat Pak Zuni. Oke, terima kasih, selamat untuk capaian Pak Zuni hari ini. Terima kasih. Pak. Selamat siang. Iya. Sip.